Yo, balik lagi dengan Randa di Doktek ID. Kali ini kita bakal ngebahas kamera yang harganya murah, bisa 4K, dan juga bisa digunakan untuk profesional, atau bisa juga digunakan untuk konten kreator di YouTube. Ini dia Panasonic G85. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita ke pembahasannya. Pertama, seperti biasa gue mulai dari bodi si kameranya. Bodi dari kameranya banyak didominasi oleh plastik yang ngebuat bodinya jauh lebih ringan. Walaupun kalau dilihat kameranya seperti DSLR yang lumayan berat kalau untuk dibawa kemana-mana. Untuk kalian yang mau pakai kamera ini di gimbal, menurut gue kamera ini cocok-cocok aja. Kamera ini hanya gue coba di Zhiyun Webill S. Untuk gimbal yang lainnya seperti Ronin S, Ronin SC gue belum pernah coba. Tapi untuk Zhiyun Webill S, kamera ini masih bisa dihandle oleh Zhiyun Webill S. Tapi walaupun semua bodinya dari plastik, finishing dari kamera ini juga cukup oke. Seperti yang kalian lihat di video ini, kamera ini tampak gagah dan terlihat seperti profesional. Next, gue bakal ngomongin mengenai sensor yang digunakan di kamera ini. Untuk sensornya sendiri, seperti yang kita tahu, Panasonic banyak menggunakan micro four third untuk sensor-sensor pada kameranya. Apalagi untuk kamera ini yang tergolong budget buat profesional. Walaupun sensornya micro four third yang tergolong kecil dibanding dengan APS-C ataupun full frame, sensor ini mampu digunakan untuk merekam 4K di 30 fps dan Full HD 60 fps. Dengan sensor micro four third yang bisa 4K ini, tentu kamera ini diperuntukkan oleh orang-orang yang bergelut di dunia videografi. Karena 4K-nya yang bisa 30 fps dan Full HD-nya di 60 fps. Intinya kamera ini lebih banyak digunakan untuk penggunaan videografi dibanding penggunaan fotografi. Gue sering menggunakan kamera ini di beberapa project yang gue kerjakan dan hasil yang gue dapatkan memuaskan. Dibandingkan dengan sensor APS-C ataupun full frame, menurut gue micro four third kalian punya fleksibilitas yang sangat luas saat digunakan. Kalian bisa menggunakan adapter walaupun sensor yang kecil, tapi dengan menggunakan adapter seperti speed booster dari merek Metabones ataupun dari merek Viltrox, kalian bisa membuat ukuran yang sensornya micro four third tadi bisa lebih besar saat digunakan untuk penggunaan videografi. Tapi untuk penggunaan fotografi menggunakan speed booster tidak gue sarankan karena bisa mengurangi hasil ketajaman dari kamera dan lensa kalian. Selain itu, kelebihan dari sensor micro four third adalah pada lensanya. Untuk lensa-lensanya sendiri menurut gue tergolong murah untuk beberapa brand-brand tertentu. Akan tetapi untuk brand yang lebih mahal seperti Laowa dan yang lainnya itu cukup mahal. Dan untuk ukuran lensanya juga pada sensor micro four third biasanya lensanya kecil. Lensanya nggak berat dan nggak gede-gede seperti dari full frame ataupun dari APS-C. Biasanya kan itu lensanya gede-gede. Kalau untuk micro four third ini kecil dan hasilnya juga tajam. Seperti beberapa footage yang gue tampilkan di sini, gue ambil menggunakan kamera dari Panasonic G8 ini dengan lensa bawaannya, yaitu lensa kit 1650. Dan hasilnya juga cukup oke dan tajam lah. Seperti yang gue katakan di awal, kamera ini sering gue pakai untuk beberapa project yang gue kerjakan. Dan menurut gue tidak ada masalah yang berarti saat digunakan. Contohnya, misalkan adanya overheating itu tidak ada pada kamera ini. Kalau pada kamera Sony yang gue pakai itu A6300, itu biasanya sering overheating dan tiba-tiba juga mati. Mungkin karena sering gue gunakan di luar ruangan. Tapi gue pernah menggunakan kamera dari Panasonic G8 ini di luar ruangan dan antang-antang aja. Nggak ada yang namanya overheating dan juga tiba-tiba mati seperti itu. Oke, selanjutnya gue bakal bahas beberapa fitur yang ada di kamera ini. Untuk fiturnya sendiri, sebenarnya kamera ini lebih diperuntukkan pada penggunaan video. Fitur utamanya tentu dari bisa shoot 4K-nya. Kalian bisa shoot 4K di 30 fps dan shoot Full HD sampai dengan 60 fps. Sama lah seperti kamera Sony A6300, kalian bisa shoot 4K dan kalian bisa shoot Full HD di 60 fps. Bedanya yang dari Sony itu APS-C, akan tetapi kalau yang ini sensornya tuh pakai micro four third.
Untuk fitur yang kedua tentu kameranya yang bisa diputar kemana aja. Kalian bisa gunakan untuk flip, kalian bisa gunakan tilt ke bawah maupun tilt ke atas. Jadi fleksibilitasnya lebih banyak dibanding kamera Sony. Balik lagi gue ngomongin Sony, karena kalau Sony kan atau Fujifilm juga bisa flip atas bawah aja, tapi nggak bisa kalian gunakan untuk selfie. Dengan adanya fitur layar yang bisa di flip ini, kalian bisa gunakan kamera ini untuk vlogging. Tapi tentu kalian harus menggunakan lensa yang lebih wide, dikarenakan ini kan yang gue bilang di awal pakai sensor micro four third, tentu hasilnya juga bakal sempit dibanding dengan kamera yang sensornya full frame ataupun APS-C. Ya kalian bisa gunakan lah lensa yang 16 mm atau lebih bawah lagi 10 sampai dengan 12 mm. Kalian bisa gunakan lensa-lensa yang ultra wide untuk digunakan saat vlogging. Lalu untuk fitur selanjutnya adalah tombol-tombolnya yang mudah diakses. Kalau untuk Panasonic G85 ini yang bodinya seperti DSLR dan tombol-tombolnya seperti DSLR, fleksibilitasnya lebih luas saat digunakan. Kalian bisa rubah ISO, rubah shutter speed, dan rubah menu-menu yang lainnya itu lebih mudah dibanding kamera-kamera mirrorless yang seperti Fuji dan juga dari Sony tentunya yang agak susah untuk digunakan gitu. Untuk menu-menunya kurang familiar, tapi kalau untuk Panasonic ini gue acungi jempol lah untuk fitur-fiturnya mudah diakses. Selain itu layarnya ini juga udah touchscreen. Kalian bisa langsung mengatur beberapa pengaturan seperti penggunaan ISO, penggunaan shutter speed, dan penggunaan menu-menu yang lainnya langsung dengan menggunakan touchscreen yang ada di layar si kamera dari Panasonic ini. Selanjutnya fitur yang gue suka dari kamera Panasonic G85 ini adalah saat penggunaan handheld, karena di bodinya ini udah ada namanya IBIS atau In-Body Image Stabilizer. Jadi buat kalian yang nggak punya gimbal atau pengen nge-shoot pakai tangan doang, menurut gue hasilnya juga cukup stabil dan nggak terlalu goyang karena banyak gerakan-gerakan yang tidak diinginkan saat kalian syuting misalkan. Jadi masih bisa stabilitasnya itu masih bagus lah. Oke, tadi kita udah ngebahas body, sensor, dan juga fitur-fitur yang ada pada kamera ini. Selanjutnya kita ngomongin mengenai hasilnya. Oke, untuk hasilnya pertama kita mau bahas dari segi videonya. Untuk videonya sendiri, kamera ini udah sering gue pakai, khususnya untuk penggunaan profesional. Misalkan ada job untuk pembuatan video, gue sering pakai kamera ini. Dan menurut gue hasil atau kualitas gambar yang diberikan, mulai dari warnanya, khas dari Panasonic, masih enak untuk di grading, apalagi tajam juga karena dia udah support 4K sampai dengan 30 fps dan Full HD-nya juga tajam. Apalagi kalian bisa gunakan lensa-lensa yang tanda kutip mahal gitu. Hasil dari videonya gue acungi jempol lah. Selanjutnya dari segi videonya tentu kita ngomongin autofocus. Buat kalian yang mau pakai kamera ini untuk nge-vlog, untuk autofocusnya nggak seoptimal dari penggunaan kamera Sony. Kadang hunting nggak jelas, kadang juga fokus, kadang juga enggak. Kalau misalkan dari Sony kan biasanya fokusnya itu lebih dapet gitu loh. Kalau misalkan dari Canon, tentu kalau Canon kan dual pixel autofocusnya tuh cepet banget. Jadi kalau untuk upload itu enak. Kalau untuk yang ini autofocusnya masih bisa digunakan, tapi ya kalian harus sabar, kadang hunting gak jelas. Setelah kita ngomongin dari hasil videonya, kedua kita ngomongin dari hasil fotonya. Mungkin lebih jelasnya nanti bakal gua kasih beberapa hasil foto yang gua shoot menggunakan si kamera Panasonic G85 ini.
Nah, itu tadi beberapa sharing gue mengenai kamera ini. Selanjutnya mungkin kita bahas ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, menurut gue kamera ini dengan harga yang 8 jutaan kalau kalian beli bekas. Kalau misalkan kalian beli dengan harga yang baru, juga masih worth it lah. Kalau misalkan penggunaan kalian lebih banyak untuk video, seperti bikin konten di YouTube ataupun konten di TikTok mungkin, Instagram dan Facebook dan yang lainnya, gue sih merekomendasikan kamera ini. Apalagi fitur-fitur yang ada, udah ada IBIS, udah bisa 4K, Full HD di 60 fps. Kamera ini cukup mumpuni untuk penggunaan videografi. Kalau untuk penggunaan foto, gua lebih menyarankan kalian memilih kamera yang lain seperti dari Fuji ataupun Sony dan juga Canon. Oke, mungkin segitu aja. Like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Nanti kita diskusi di bawah, dan beberapa link pembelian gue taruh di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Gue Randa, salam Doktek.